Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Riyada Harismandana, NIM saya 202508100067. Saya dari kelas TINFC 202501. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas struktur data di bawah bimbingan Ibu Fauziah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan dan menjelaskan implementasi codingan menggunakan kode blocks mengenai materi array, function dan prosedur, sorting, struct, searching dan shuffle, hingga yang terakhir itu stack. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung ke penjelasannya. Nah, bagian paling atas itu adalah header atau library sebagai fondasi program. Di sini ada include IOStream, merupakan library standar untuk proses input-output. Nah, tanpa ini itu kita tidak bisa menggunakan perintah cin untuk mengambil input atau code untuk menampilkan teks ke layar. Nah, untuk include string itu digunakan agar bisa program mengolah tipe data teks atau string secara lebih fleksibel. Nah, untuk include algorithm, nah, itu sangat penting ya karena menyediakan fungsi syswave yang akan digunakan dalam proses sorting dan shuffle. Nah, yang terakhir itu include ctime. Digunakan itu untuk mengakses waktu sistem agar fitur shuffle itu menghasilkan kocokan kursi yang berbeda setiap kali dijalankan. Nah, kemudian ada using namespace std. Nah, perintah ini digunakan agar saya itu tidak perlu menuliskan awalan std .2.2 secara berulang. Nah, sehingga penulisan kode menjadi lebih ringkas. Nah, lanjut ke bagian data. Nah, di sini saya membuat struct ticket untuk membungkus berbagai tipe data seperti int ataupun string untuk menjadi satu objek utuh. Nah, data-data ini itu disimpan di dalam array daftar tiket dengan kapasitas 100 slot. Nah, penggunaan array itu di sini itu dikelola secara dinamis lewat variabel jumlah pembeli yang melacak berapa banyak data yang benar-benar terisi. Nah, lanjut ke function dan prosedur. Nah, program ini itu saya rancang dengan secara modular. Saya itu menggunakan prosedur. Contohnya kayak point beli tiket. Karena bagian ini hanya menjalankan serangkaian aksi tanpa perlu mengembalikan nilai. Nah, sedangkan int main itu berfungsi sebagai function utama yang mengatur alur menu dan memberikan laporan status program. Nah, kita balik lagi ke atas ke bagian sini. Nah, saya juga itu menerapkan konsep stack. Nah, fungsi si beli tiket itu berperan sebagai proses push untuk menambah data ke tumpukan paling atas. Nah, sebaliknya, fungsi undo pembelian itu berperan sebagai pub, di mana itu kita bisa membatalkan atau menghapus data yang paling terakhir dimasukkan sesuai prinsip LIFO atau last in first out. Nah, lanjut ke sorting. Untuk fitur pengurutan itu saya menggunakan algoritma bubble sort. Nah, logikanya adalah membandingkan dua data kategori yang berdekatan. Nah, jika ditemukan tiket si reguler berada di depan VIP, maka si fungsi si swift itu akan dipanggil agar tiket VIP tersebut bergeser ke barisan paling depan sebagai prioritas disebutnya. Nah, lanjut ke shuffle. Nah, selanjutnya itu adalah fitur shuffle. Algoritma ini itu berfungsi untuk mengacak nomor kursi para pembeli secara otomatis. Nah, tujuannya itu adalah untuk mensimulasikan sistem agar pembagian posisi duduk menjadi adil dan tidak berdasarkan urutan waktu pembelian. Nah, terakhir itu algoritma searching. Nah, di sini itu saya menggunakan metode linear search untuk proses verifikasi tiket. Nah, si sistem akan menyisir data di dalam array satu persatu, mencocokkan si ID yang di-input dengan ID yang terdaftar di memori. Nah, jika ditemukan kecocokan, sistem itu akan menyatakan tiket tersebut valid.
Nah, sebaliknya jika tidak ditemukan, sistem akan menyatakan invalid. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat bagaimana program ini itu bekerja saat dijalankan. Nah, pertama kita coba inputkan tiket dulu. Dua, salah, maaf. 112 Budi VIP 113 Abdul VIP 104 Sisil itu reguler. Nah, pertama itu saya menginginkan 4 pembeli tiket secara dinamis. Nah, perhatikan bahwa saya memasukkan kategori VIP di tengah-tengah antrean untuk menguji fitur sorting nanti. Nah, sekarang itu saya akan mencoba fitur undo karena sistem ini menggunakan stuck. Maka saat saya pilih batalkan, data terakhir yaitu si Sisil itu otomatis terhapus dari tumpukan. Sekarang itu tersisa 3 pembeli saja. Nah, kita lihat juga di nomor kursi. Setelah saya gunakan awalnya itu nomor kursi berurutan dari B1, B2 hingga ke B3. Nah, setelah saya gunakan fitur shuffle yaitu nomor 4. Nah, nomor kursi sekarang sudah teracak secara otomatis. Nah, ini memastikan pembagian kursi dilakukan secara random. Nah, sekarang juga itu perhatikan daftar antrean. Nah, si Rizky yang memegang tiket reguler itu masih berada di depan. Nah, jika fitur bubble sort saya aktifkan, si Rizky yang pemilik reguler itu akan mundur paling belakang atau ke paling bawah. Sedangkan yang VIP itu akan naik atau maju karena VIP lebih diprioritaskan. Nah, lanjut kita uji coba fitur searching. Nah, misal saya masukkan ID 102. Nah, sistem itu akan menyatakan valid karena ID tersebut tersimpan di memori. Nah, jika tidak ada contoh 4. Nah, sistem itu akan menyatakan invalid karena si ID ini itu tidak ada di memori. Nah, demikian itu penjelasan dari saya mengenai implementasi array, function dan prosedur, sorting, struct, searching dan shuffle, hingga yang terakhir stack. Nah, menggunakan kode blocks. Nah, saya harap penjelasan tadi itu cukup jelas dan dapat dipahami dengan baik. Nah, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya. Dan terima kasih banyak kepada Ibu Fauziah atas bimbingannya pada mata kuliah struktur data ini. Saya Rizky Riyadha Dismanana pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.